Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Ratusan warga menyerbu PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Ketapang, Kalimantan Barat dan mengusir para pekerja asing. Massa juga merusak bangunan dan barang-barang milik para pekerja. Sambil membawa kayu dan besi, massa menyerbu tambang emas PT Sultan Rafli Mandiri di Desa Nanga Kelampai, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat siang. Mereka pun merusak bangunan dan barang-barang milik pekerja. Para pekerja dari Cina yang berada di lokasi pun menjadi sasaran amukan massa. Aparat kepolisian yang kalah jumlah dengan massa kewalahan. Mereka berusaha menyelamatkan para TKA dari amuk warga. Untuk meredam amukan warga, polisi kemudian mengevakuasi puluhan TKA menuju kota Ketapang yang berjarak sekitar 4 km dari lokasi tambang. Lokasi tambang pun dijaga oleh aparat kepolisian. Dari Ketapang, Kalimantan Barat, Rosti Yulizar, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, seorang nelayan Indonesia menemukan benda mirip rudal lengkap dengan kamera di dalamnya di Pulau Selayar, Sulawesi Selatan. Dan benda yang ditemukan ini disebut-sebut sebagai alat pengintai bawah laut milik Cina. Panjang bodi ini dari ujung sana sampai ke sini sepanjang 2 meter. Sebuah benda asing berbentuk rudal lengkap dengan kamera ditemukan oleh nelayan saat memancing ikan di Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Dari video amatir, anggota TNI dari Koramil Pasimaranu menjelaskan bahwa benda aneh yang disangka rudal tersebut adalah drone laut yang diduga milik dan buatan China. Pernyataan ini diperkuat dengan pendapat ahli pertahanan dan keamanan Australian Strategic Policy Institute, Malcolm Davis. Ia menyatakan benda tersebut adalah drone bawah laut yang dikirim China untuk memahami oceanografi dan sifat batimetri bawah laut. Ia menambahkan insiden ini patut diwaspadai. Sementara hingga saat ini pihak terkait belum memberikan keterangan resmi tentang penemuan benda aneh tersebut yang menghebohkan media sosial. Warga sekitar, karena kita belum tahu. Ya ini sudah bisa, kepala desanya kan sudah bisa ditangkap kan? Dokumen palsunya udah banyak dan ada masyarakat yang mengatakan KTP-nya dipinjam, diapakan, suruh mengaku itu udah bisa dari kepala desa ditangkap, kemudian dari orang pihak agraria atau BPN ATR-nya sudah diumumkan Pak Nusron, tangkap juga, kemudian notaris menjual belikan laut itu ditangkap juga. Kemudian siapa pembelinya? Nggak usah takut sama pengusaha besar. Nah ini kedaulatan negara loh yang dijual. Bukan jual sebidang kebun yang ada di darat, laut dijual. Kalau orang sudah menyangkut kedaulatan, lihat Presiden. Presiden sudah berkata begitu, memerintahkan TNI AL, ini menyangkut kedaulatan. Tuh, ini banyak sekali pengkhianat yang membela mengatakan itu laut tenggelam, itu sawah tenggelam, itu pengkhianat itu. Kalau Pak Susno mengatakan 2 pekan kelamaan, harusnya berapa Pak? Ya begitu dilaporkan besoknya langsung dipanggil kepala desa, awali dari kepala desa. Setelah itu kepala desa mulai mau masuk di sertifikat atau masuk di pagar. Kalau pagar itu serahkan aja itu kepada KKP. Tapi masuk di sertifikat itu kejahatan besar sekali. Yang disampaikan Pak Susno ya, beliau ini kan mantan Kabar Reskrim ya, seorang polisi seperti hakim jalanan. Saya miris ya mendengar keterangan Pak Susno. Jangan bilang saya hakim jalanan loh. Anda ini bukan, dengan jenengan mengatakan pengkhianat. Mohon maaf Pak Susno, saya juga melakukan investigasi. Saya ketemu namanya Pak Hendra Pak. Siapa itu? Pak Hendra itu di Sukadiri, bukan di daerah Kohot. Siapa dia? Pak Hendra itu punya tanah Pak, 92 hektar.
SPPT-nya 80 hektar, terus Udah, itu kemudian biar pengadilan sertifikatnya. yang ngusut. Bentar Biar dulu Pak pengadilan. Susno, bentar Orang dulu. ini banyak ngomong. Bentar, Oke, bentar dulu Pak Baik, Susno. Pak Susno, kita beri Nggak kesempatan boleh otoriter kepada Pak Gus Susno. Rofi. Oke, Gus Rofi langsung Nggak boleh lanjutkan otoriter. saja. Saya ini mau cerita. Gus Rofi lanjutkan saja bicaranya. Jadi begini, Pak Hendra itu menawarkan tanahnya karena dianggap saya berkomunikasi, kan saya mengadvokasi tuh Menawarkan masyarakat. tanah kepada? Minta tolong kepada kami Untuk dijual? Untuk dijual Kepada PT. Saya sebutkan aja PT PIK. Lalu kemudian dia membawa AJB ada, terus kemudian sertifikat ada, SPPT ada. Lalu saya sampaikan, namanya orang datang ke kantor kami. Saya sampaikan kepada pihak PIK, Mas, ini ada orang minta tolong, dia punya tanah, tapi Pak Hendra nggak cerita kalau tanahnya itu mengalami abrasi. Di mana? Di Sukadiri. Sukadiri. Itu ada, bisa ditanya itu orangnya. Hendra, oke. Pak Hendra namanya. Saya sebutkan orangnya, waktu itu sertifikatnya dibawa pakai. Jadi tadinya ada tanahnya semua? Tadinya ada tanah semua dan betul. habis semua sekarang. Nah, terus jadi air begitu semua? kami sampaikan kepada pihak. Jadi habis semua air. Habis semua kepada pihak. Tanah 92 hektar. Habis semua. Kemakan ombak semua. Kemakan ombak semua. Selama berapa tahun? Nah, untuk tahunnya kami tidak tahu ya. Surat tanahnya tahun berapa, Pak? Nah, kami tidak ngecek, kami sampaikan, pihak PIK ngomong, kalau tanah itu mengalami atau berbau air laut, kami tidak siap. Kalau tanah berbau air laut. Berbau air Maksudnya laut. berbau air laut bagaimana? Ya, seperti kayak tenggelam itu. Ini diuruk. Ini diuruk nih. Izin pengurukannya ada. Kalau sedang diurus berarti belum ada izin pengurukan dong. Berarti legal dong pengurukannya. Ini mereka dasarnya yang KKPR daratnya itu, Pak. Izin dari KKPR-nya udah ada. Nah, yang lautnya yang belum. Iya, makanya belum, ini kan laut. Bukan darat. Ini milik perusahaan. Sebagian sudah ada sertifikat di sini, Pak. Ya, artinya ini yang kita lewati ini adalah milik perusahaan. Betul, Pak. Ya kan? Sudah ada sertifikatnya. Sudah ada sertifikat. Ini darat apa laut? Laut. Diperbolehkan nggak menurut undang-undang laut disertifikatkan? Nggak, kalau boleh bilang dasarnya ada, kalau nggak boleh nggak boleh. Kalau laut disertifikatkan tidak boleh. Udah, cukup. Ini Ya, kan Magaran ini kan? Ya, Pak. Runcuk-runcuk ini. Jadi bambu ini sangat kuat. Oh, lihat. Ini rencananya untuk apa? Oh, dibuat runcuk ini adalah untuk membuat kawasan darat. Untuk menguruk, merubah laut menjadi darat. Jadi berapa luas ini areal laut ini akan dirubah jadi areal daratan untuk pabrik pengolahan ikan dan dermaga ya pelabuhan. Yang sana ya, Kang Deddy, yang 4 hektar ini sana. Ini 4 hektar. Ini mau kita dalamin justru supaya ada kapal yang besar masuk ke sini jalur kita nih, Pak. Ya ini terus. Ini berapa kilo dari sini ke sana? Perencanaan alur itu kurang lebih 5 km, Pak. 5 km. Ini juga sama. Ya, ini jadi antara batas lahan PT MAN dengan batas TRPN cuma alur kita. Oh iya, ini alur. Ini alur yang sedang kita. Ini alur yang kemudian oleh perusahaan diizinkan Ya, untuk digunakan sebagai alur nelayan. Alur nelayan. Ya kan? Betul. Ya kan? Betul. Sebagai bentuk kompensasi Ya. dari perjanjian itu. Ya. Kemudian ini juga akan didaratkan. Kalau dilihat dari perencanaan bisnisnya mereka juga sama akan membangun pelabuhan terminal. Ya artinya kalimatnya sederhana, ini akan didaratkan. Iya, pasti. Jadi kalau kita tidak buat alur ini, Pak, dengan perencanaan kedua perusahaan ini kita tidak dapat alur sama sekali. Karena tertutup. Enggak Pak, gini ya. Logikanya sederhana, Bapak jangan terlalu terbawa pada pemikiran perusahaan. Logikanya sederhana, ini kan laut Pak. Oke? Walaupun sudah ada sertifikatnya tetap bisa lewat toh? Pada saat sekarang bisa. Ya bisa lewat kan? Nah, walaupun ada sertifikatnya bisa lewat. Andai kata ya,
Ini pada akhirnya tidak diizinkan oleh Kementerian KKP. Kemudian ini harus dibongkar. Saya ngomong andai kata loh Pak. Andai kata, tetap aja alur laut ini bisa dilewati kan? Oleh perahu-perahu nelayan kecil masih bisa dilewati. Perahu yang besarnya ya artinya bisa dilewati kan? Dilewati oleh nelayan. Nah kemudian ketika laut kemudian disertifikatkan dan itu misalnya bertentangan dengan undang-undang, pada akhirnya Menteri ATR mencabut, kan nggak ada problem. Ya kan Pak? Ya udah. Jadi jangan terlalu takut. Jangan terlalu takut bahwa kita ngomong opsi A, opsi B. Opsi A misalnya ini memenuhi syarat, memenuhi prosedur, diizinkan, segala macam menurut undang-undang, ya nggak ada problem juga gitu kalau berundang-undang boleh. Opsi B adalah ini tidak diizinkan, melanggar menurut undang-undang. Menteri ATR BPN kemudian mencabut sertifikatnya karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak atas laut. Kan nggak ada problem pemerintah, makanya kepala dinas dan bapak nggak usah gugup. Kita lurus aja pada aturan. Gitu loh Pak. Itu, yuk jalan. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.